Oke, halo semua. Jadi kali ini kita akan, kembali membahas hal yang bukan berhubungan dengan soal, tapi lebih kepada hal yang malah seharusnya kalian putuskan dulu sebelum berjuang belajar mengerjakan soal-soal. Apa itu? Ya adalah tentang memilih jurusan kuliah. Dari kalian, ada yang masih bingung atau udah dapat cuma masih ragu-ragu? Maksudnya dapat tuh dapat beberapa pilihan masih ragu-ragu atau malah ada yang buta sama sekali gitu. Nah, kalau kalian adalah tipe yang masih bingung, ragu, atau bahkan buta, kalian bisa tonton video ini ya. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang, 1 pertimbangannya, di mana pertimbangan itu nanti secara umum ada 2 kan ya, ada yang minat, bakat, jadi satu nggak ya? Jadi satu aja deh ya. Lalu sama prospek. Nah, nanti kita akan bahas yang mana yang paling apa ya, paling baik gitu, plus minusnya gimana dan, kira-kira mending pakai pertimbangan yang mana untuk menentukan jurusan. Kenapa? Karena ya jangan sampai kalian itu udah, sekolah 12 tahun kan wajib tuh dipaksa. Nah, kuliah entar juga jurusannya terpaksa juga. Oke, segitu aja, kita akan mulai ke pembahasan yang pertama. Pertama-tama kita mulai dengan pertimbangan yang pertama yaitu bakat dan minat. Untuk definisinya mungkin secara apa ya, resmi atau secara KBBI baku mungkin kurang tahu, cuman secara simpelnya bakat itu apa ya, bahasa gampangnya sesuatu yang apa ya, kita bisa dari sananya gitu aja, kita bisa dari sananya gitu. Misalnya, kayak kalian berbakat bermain sepak bola, berarti nanti kalian kalau berlatih sepak bola dikit itu perkembangannya akan lebih cepat daripada anak-anak yang mungkin kurang punya bakat. Nah, kalau minat, nah itu adalah hal yang kalian suka. Mungkin apa ya, agak sering rancu dengan hobi, tapi, minat ini tuh lebih ke apa ya, kayak bidang yang kalian rela untuk mengulik atau mempelajari bahkan tanpa disuruh gitu. Kayak misal kalian minat dalam fotografi nih, jadi kalian kan tanpa disuruh kalian akan belajar tentang ilmu-ilmu fotografi kayak teknik pencahayaan, komposisi, pengambilan gambar, beberapa alat-alatnya dan sebagainya. Kalau kalian minat komputer, mungkin kalian akan belajar jenis-jenis komputer dulu, lalu mungkin beberapa teknik-teknik software-software atau apapun itulah. Nah, permasalahan yang sering banget muncul di apa ya, Indonesia gitu, banyak yang belum tahu bakat dan minatnya. Kalau bakat mungkin masih bisa diperdebatkan ya, karena kan ada juga, eee, pendapat bahwa yang mengatakan bakat itu apa ya, nggak sesuperior itu. Jadi ada quotes yang bilang, "Hard works beat talent" kan ya, ada kepanjangannya, "When talent doesn't work hard" gitu. Cuman yang nulis gini aja. Nah, ada yang kayak gini. Jadi, masalahnya adalah ini sebenarnya, banyak dari kita yang nggak tahu bakat minatnya. Nah, ini kalau kita bahas, kalau Mimin bahas mungkin akan panjang, mungkin nanti akan Mimin bahas di video lain. Nah, kenapa tahu bakat dan minat itu penting? Karena, sebenarnya konsep paling simpel dalam milih jurusan itu, ini konsep yang simpel dan apa ya, klis gitu atau cenderung apa ya, teoritis ideal gitu. Pilih jurusan yang sesuai kalau Mimin ya, bukan bakat tapi ke minat kalian. Kenapa minat? Karena kalau kalian minat, ya kayak Mimin bilang tadi, tanpa disuruh pun kayak, eee, kalian bahkan kesulitan pun kan belajar misal belajar fotografi itu nggak langsung bisa kan ya, perlu kayak
apa ya, hunting gitu, beli alat, terus apa, cari-cari tempat gitu. Nah itu kan ada struggle-nya juga, ada perjuangan juga, tapi kalian kan rela buat melakukan hal itu. Nah, kuliah juga sama. Nah, di kuliah nanti itu kan, apa ya, nggak akan semudah di sekolah gitu. Jadi kalau kalian minat dengan bidang itu, maka mungkin, apa ya, rasa stresnya atau, apa ya, suntuknya akan, tidak jauh lebih besar daripada kalau kalian nggak minat, terpaksa masuk ke sebuah jurusan tertentu. Nah, tapi emang masalahnya ini tadi, banyak yang belum tahu minat dan bakatnya. Terus gimana, Min? Apakah harus, ngasal gitu milihnya? Kalau saat ini mungkin ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan kayak, 1, coba tes minat bakat di internet. Meskipun nggak 100% benar ya, meskipun nggak, apa ya, nggak akurat 100% tapi ya ini mungkin, bisa kayak kamu jadikan bahan pertimbangan gitu atau kamu diskusi sama, apa ya, orang yang kamu percaya. Bisa aja kayak orang tua, teman dekatmu, atau apa, kayak, kira-kira selama ini tuh, kecenderungan minatmu di mana gitu. Lalu, atau yang kedua, ya kalian coba cari sendiri. Cari sendiri ini berarti ya kalian explore banyak hal, biar nanti kalian tahu di mana kalian. Sehingga, ya ini kan, apa ya, cara kedua ini kayak hampir nggak mungkin kalian lakukan, apalagi kelas 12 yang sekarang mungkin ujian praktek, ujian sekolah, dan apapun itu meskipun udah nggak ada UNAS, tapi masih banyak ujian kan ya. Jadi cara kedua ini mungkin bisa dicoba untuk teman-teman yang kelas 11 atau bahkan kelas 10. Kalian bisa coba tentukan atau cari minat kalian tuh di mana. Nah, karena yang pertama ini minat dan bakat itu, agak, apa ya, abstrak mungkin. Nah, kita akan lanjut ke yang kedua itu pertimbangan prospek. Oke, lanjut ke parameter atau pertimbangan yang kedua, itu prospek. Nah, kenapa ini, bisa jadikan pertimbangan? Karena kan ya, apa ya, nggak munafik juga bahwa, banyak dari, apa ya, warga Indonesia atau banyak dari kita yang mengharapkan jalur pendidikan itu sebagai, apa ya, pengubah kehidupan atau kayak tingkat ekonomi. Jadi misal kita berasal dari keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi, lalu kita akan mencoba masuk ke bidang atau bersekolah yang baik dan benar. Nah, agar nanti kita bisa membawa kehidupan yang lebih baik untuk orang tua atau keluarga kita gitu kan. Nah, kalau memang kayak gitu, nah kalian bisa pertimbangkan untuk menentukan jurusan yang kalian mau berdasarkan prospeknya. Jadi ini nanti lebih kepada satu hubungannya kerjaan, apa yang mau kalian lakukan. Nah, kalau kerjaan nanti hubungannya ya selain passion tentu uang kan atau gaji gitu kan nanti pastinya, karir. Misal kalian mau jadi dokter, ya udah masuk kedokteran. Kalian, mau apa ya, mungkin kalian lihat bahwa bidang pertambangan itu sekarang lagi naik gitu, nah kalian masuk ke pertambangan atau bidang data sekarang lagi naik, ya kalian masuk ke data. Kalian mengejar gaji yang apa ya, yang besar dan itu, nggak salah. Tapi yang harus kalian pertimbangkan, jangan maksa. Maksa itu gimana? Maksa itu contohnya kayak gini, kalian masuk ke jurusan kedokteran nih, tapi takut darah. Nah, kalau kalian takut darah, nggak kuat lihat darah, kayak lihat darah dikit pingsan ya, gimana kalau kalian jadi dokter, nanti kan kalian ya kemungkinan akan menangani, ada kemungkinan kasus kalian menangani, pasien yang apa ya, kondisinya mungkin nggak semenyenangkan itu gitu, kayak gimana, atau patah atau apa, tergores atau apa gitu kan. Nanti kalau kalian takut darah kan nggak mungkin, atau kalian, tipe yang suka
ketemu orang. Tapi kalau maksa buat ngambil jurusan kayak IT gitu yang jarang ketemu orang itu juga jarang kan karena nanti kalian akan, nggak menikmati gitu, tertekan meskipun nanti gajinya ya oke gitu. Jadi tetap usahakan, sesuaikan, jadi silakan pertimbangkan prospek tapi nanti tetap usahakan kalian minat dan rela melakukannya. Tapi biasanya kalau uangnya oke, resiko yang apa ya, apapun itu biasanya kita terabas saja gitu kan ya. Nah, kali ini Min akan kasih beberapa contoh. Nah, jurusan-jurusan di Saintek dengan gaji yang oke. BTW di sini Min ambil dari Twitter. Wait, @HRD Bacot. Jadi beliau pernah, mengadakan salary survei atau survei gaji gitu pada tahun 2021 mungkin atau 2022 gitu ya, agak lupa Min. Jadi, berikut adalah hasilnya. Nah, sekarang mereka sedang melakukan, secepatnya akan Mimin apa ya, letakkan linknya, link drive laporannya bisa kalian baca mungkin untuk menentukan mungkin kalau kalian bingung menentukan jurusan lewat minat dan bakat yang, apa ya, mengawang-awang gitu kayak nggak tentu. Nah, kalian bisa lebih pasti lewat ini kan mungkin. Nanti akan Mimin cantumin di deskripsi atau di komen gitu ya, bisa kalian baca nanti laporan PDF lengkapnya ini. BTW ini tuh apa ya, median ya, nilai-nilai ini tuh semua adalah median. Kenapa kok median? Kenapa nggak pakai mean gitu? Nah, nanti kalian bisa baca juga di drive di PDF-nya karena ada penjelasannya juga. Nah, di sini contohnya ada teknik geologi perminyakan. Nah, kedua bidang ini tambang kan memang, apa ya, dari dulu kan emang terkenal bahwa gajinya oke gitu. Nah, mengejutkannya ternyata nggak ada kedokteran loh di sini. Matematika bahkan masuk. Nah, ayo. Biasanya kan ini dianggap apa ya, kayak underrated banget. Geologi pun juga underrated dibandingkan dengan kedokteran, teknik yang lain gitu. Ternyata dia cukup tinggi. Jadi kalian bisa coba pertimbangkan jurusan-jurusan yang ada di sini. BTW matematika ini naik karena sekarang banyak bidang data gitu ya. Yang saintek aja, Soshum-nya mana Min? Nah, sabar. Nih, Min kasih juga yang Soshum. Kalau Soshum itu dia yang paling besar medianya 9,1 juta itu di manajemen bisnis dan pemasaran. Jadi oh ya BTW ini tuh apa, mungkin kalau nggak salah kalau pertimbangannya ini tuh yang dari jurusan ini diambil gaji yang apa ya, fresh graduate gitu mungkin ya, bukan yang berpengalaman gitu. Sehingga nanti kalau kalian berpengalaman tentu gajinya bisa lebih besar daripada yang angka-angka ini gitu ya. Ada manajemen bisnis dan pemasaran, tentu sampai kapanpun bidang marketing, sales itu nggak akan apa ya, pernah mati karena dia adalah ujung tombak perusahaan kan. Jadi suatu perusahaan tujuannya kan kalau dia organisasi profit ya, ini kan dia dapat dari sales kan. Jadi ini ya ujung tombak perusahaan. Lalu ada administrasi fiskal, ada manajemen bisnis keuangan, admin niaga, ilmu hukum, HI, ekonomi, administrasi dan bisnis. Jadi itu untuk jurusan-jurusan dengan gaji yang oke menurut salary survei HRD Bacot itu ya. Jadi bisa kalian pertimbangkan untuk, pilihan jurusan, sepilihan jurusan SNBT maupun SNBP. Oke. Oh iya ada yang lupa tentang prospek tadi. Jadi kenapa kok prospek, apa ya, jangan jadikan salah satu-satunya aja pertimbangan, karena, eee, satu hal ini, kita nggak tahu masa depan. Dunia bisa berkembang, bukan bisa sih emang selalu berkembang ya. Nah, pekerjaan yang ada sekarang itu bisa aja, apa ya, beberapa tahun lalu itu belum ada, kayak siapa yang dulu mikir bisa dapat uang dari main game, dari, apa ya, main sosmed gitu.
Jadi kan itu, apa ya, pekerjaan-pekerjaan yang dulu belum ada gitu. Jadi kalau kalian memang, apa ya, minat di sesuatu meskipun itu, apa ya, prospeknya nggak terlalu bagus, tapi kalian siap menjalani hal itu, ya silakan nggak apa-apa, pilih aja karena kita nggak tahu gimana. Bisa aja nanti bidang yang kalian ambil itu suatu saat dia akan menjadi bidang yang, akan menjadi bidang yang seksi, kayak matematika. Dulu kan sebelum era data ini menyerang, itu kan bukan menyerang, era data ini muncul, itu kan matematika bukan bidang yang, apa ya, bukan bidang yang menarik gitu. Dia biasanya kayak bidang yang bukan pilihan pertama lah gitu. Jadi tapi sekarang dia bisa naik daun gitu. Jadi dunia ini selalu berkembang, jadi jangan jadikan sebagai satu-satunya. Itu aja, lalu ini sebagai penutup, jadi yang pertama adalah kenali minat dan bakat kalian sebelum milih jurusan. Usahain milih jurusan yang sesuai minat kalian agar kalian siap dengan segala suka duka dan kejutan. Nah, ini kan selama belajar 4 tahun kalau tepat waktu ya, kalau lebih cepat 3,5, tapi bisa juga lebih lama gitu. Tahun normalnya 4 tahun gitu. Lalu, silakan juga pertimbangkan prospek kerja, namun jangan jadikan itu sebagai pertimbangan utama dan satu-satunya. Oke, segitu aja dari Mimin, kalau ada pertanyaan, misal tentang jurusan ini atau jurusan ini, jurusan itu, atau mau tanya hal-hal lain berkaitan dengan milih jurusan atau SNBT atau SNBP, silakan sampaikan di komen atau bisa juga, kunjungi Mimin di Twitter @bahas soal Fest ya, yang ini Ava-nya. Nah, ini nih. Jadi segitu aja, sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.